Dalam upaya menekan anggaran di tengah ketidakpastian ekonomi global, wacana pemotongan gaji Menteri Indonesia memicu pro dan kontra. Mantan Wakil Presiden, Yusuf Kala, menyebut gaji menteri yang hanya sekitar 19 juta rupiah sudah tergolong rendah dan perlu dilihat secara proporsional. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru mendukung langkah ini sebagai bentuk solidaritas pejabat negara. Lalu, apakah kebijakan ini solusi efisiensi atau justru menimbulkan masalah baru? Ada wacana buat motong gaji menteri untuk penghematan anggaran. Sekilas kedengarannya masuk akal banget ya, langkah yang bagus buat efisiensi. Tapi, tunggu dulu. Ternyata ini justru membuka perdebatan yang jauh lebih besar dan lebih dalam loh. Ini tentang nilai, tentang proporsionalitas, dan soal gimana sih kita menghargai sebuah pengabdian publik. Jadi, dari mana sih semua ini berawal? Gini, pemerintah itu lagi cari cara buat menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara, atau yang kita kenal sebagai APBN. Nah, salah satu ide yang dilempar dan langsung jadi omongan banyak orang adalah, yaitu memotong gaji para menteri. Dan ini bukan sekedar gosip atau wacana liar loh. Usulan ini dapat dukungan langsung dari orang nomor 1 di keuangan negara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pernyataannya singkat, padat, jelas. Setuju. Oh, itu bagus. Wah, kayaknya solusinya gampang banget ya. Tentu saja tidak. Begitu ide ini digulirkan, langsung deh bermunculan berbagai macam perspektif. Dan ini yang bikin gambaran besarnya jadi jauh lebih rumit daripada sekedar bilang setuju atau tidak setuju. Nah, disinilah argumen tandingannya mulai terbentuk. Fokusnya berpusat pada satu kata kunci, proporsionalitas. Dan suara yang paling kencang datang dari tokoh yang pengalamannya di pemerintahan udah nggak perlu diragukan lagi. Yap, mantan wakil presiden kita, Yusuf Kala, ngasih sudut pandang yang berbeda. Beliau bukannya nggak setuju sama penghematan, tapi beliau mempertanyakan fokusnya. Kata beliau, gaji menteri itu cuma sekitar 19 juta. Kalau dipotong lagi, tinggal berapa yang diterima? Intinya, gaji menteri itu dari sananya udah relatif kecil. Poin utamanya bukan cuma tentang besar kecilnya angka, tapi soal perbandingannya. Pak Yusuf Kala menyoroti kalau gaji menteri itu coba deh disandingkan dengan posisi pimpinan lain yang dampaknya juga besar buat publik. Misalnya, pimpinan di BUMN, angkanya jadi kelihatan nggak proporsional banget. Oke, argumen dan kutipan itu penting. Tapi biar kita semua punya gambaran yang lebih jernih, gimana kalau kita bedah langsung aja angka-angkanya? Karena kan data nggak pernah bohong ya kan? Nah, ini dia angka dasarnya. Berdasarkan aturan yang ada, total gaji pokok plus tunjangan jabatan yang dibawa pulang seorang menteri itu ya, kira-kira 19 juta rupiah sebulan. Eits, tapi perlu dicatat ya, angka ini belum termasuk dana operasional yang memang dipakai buat menunjang tugas, bukan buat masuk kantong pribadi. Sekarang, ayo kita coba bandingkan peran menteri dengan pimpinan badan usaha milik negara alias BUMN. Seorang menteri fokusnya kebijakan skala nasional dan pelayanan publik, sementara pimpinan BUMN tugasnya mengelola perusahaan raksasa milik negara yang jadi jantung perekonomian. Keduanya punya tanggung jawab yang sama-sama masif. Dan disinilah perbandingannya jadi sangat kontras. Coba deh perhatikan angkanya baik-baik. Gaji seorang menteri itu bahkan lebih rendah dari seorang manajer di BUMN. Dan begitu kita bandingkan dengan level direktur utama, wah kesenjangannya jadi luar biasa besar. Grafik batang ini nunjukin skala perbedaannya secara visual. Lihat deh, batang gaji menteri jadi kelihatan kerdil banget kan kalau disandingkan dengan kompensasi di level atas BUMN. Nah, inilah yang dimaksud Pak Yusuf Kala waktu beliau ngomongin soal proporsionalitas. Tentu pertanyaan selanjutnya adalah, loh, kenapa bisa begitu? Kenapa kompensasi di BUMN bisa jauh banget melampaui gaji seorang menteri yang notabene adalah pejabat tinggi negara? Jawabannya ada pada peran vital BUMN dalam mesin ekonomi nasional kita. Untuk ngerti ini, kita perlu lihat dulu dari mana aja sih uang negara kita berasal. Sebagian besar jelas dari pajak. Tapi coba perhatikan deh potongan yang cukup besar ini. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Di dalam PNBP itu, salah satu komponen paling pentingnya adalah setoran dividen dari BUMN. Gampangnya gini. BUMN itu ibarat mesin pencetak uang buat APBN. Keuntungan mereka disetor langsung ke kas negara. Nah, ini dia poin kuncinya.
85,8 triliun rupiah. Itulah target kontribusi dividen BUMN buat APBN tahun 2024. Dengan angka sebesar ini, jadi kebayangkan betapa luar biasanya tanggung jawab finansial yang ada di pundak para pemimpin BUMN. Mereka harus jaga perusahaannya tetap sehat dan untung besar. Oke, setelah melihat semua data ini, mari kita tarik lagi ke perdebatan awal. Gimana semua angka-angka tadi akhirnya mengubah cara kita memandang seluruh masalah ini? Jadi, sekarang kita bisa lihat kan, ini bukan lagi cuma soal efisiensi anggaran semata. Ini sudah menjadi sebuah diskusi yang lebih dalam tentang bagaimana kita sebagai sebuah bangsa menyeimbangkan berbagai nilai yang kadang-kadang saling bertentangan. Di satu sisi, ada argumen penting soal menarik talenta terbaik. Dengan tanggung jawab sebesar mengelola negara, apakah kompensasi 19 juta rupiah cukup kompetitif untuk menarik para ahli dari sektor swasta? Di sisi lain, ada juga pandangan bahwa pelayanan publik di tingkat tertinggi itu adalah sebuah bentuk pengabdian, di mana kompensasi finansial bukanlah faktor utama. Dua-duanya adalah pandangan yang sama-sama valid. Pada akhirnya, wacana pemotongan gaji menteri ini memaksa kita untuk bertanya pada diri kita sendiri, sebenarnya apa sih definisi kita tentang kompensasi yang adil untuk sebuah tanggung jawab yang begitu besar? Ini bukan pertanyaan yang punya jawaban mudah. Dan bagaimana kita menjawabnya akan sangat menentukan kualitas kepemimpinan negara kita di masa depan.